press. Oh, fries. Fungsi daripada mesin press itu banyak sekali. Di antaranya bisa kita gunakan untuk memotong, bisa, kemudian meratakan permukaan, passing juga bisa, kemudian juga bisa kita gunakan untuk membuat roda gigi, baik itu roda gigi lurus, roda gigi helix, roda gigi konis, dan macam-macam ya. Dengan alat bantu yang kita gunakan ini namanya bearing head atau kepala pembagi. Jadi kalau saudara ini membuat roda gigi, saudara gunakan alat bantu yang namanya bearing head atau kepala pembagi. Kemudian yang perlu saudara ketahui menggunakan mesin press itu putaran sini. Pertama kali menentukan RPM-nya seperti apa. Nah, untuk menentukan RPM-nya biasa perhitungannya dari diameter cutter. Ini namanya cutter atau pisau modul. Ini kebetulan yang digunakan untuk membuat roda gigi. Waktu besok saudara perhatikan di sini, saudara akan menggunakan. Ya, ini namanya cutter modul. Ada juga plane cutter. Plane cutter itu digunakan untuk meratakan permukaan. Sekian rata. Bisa digunakan untuk membuat alur seperti ini. Bisa. Cuma yang menentukan bentuk dan dimensinya adalah jenis cutternya seperti apa. Ya, bentuk cutternya seperti apa. Itu yang menentukan. Kemudian ini bisa kita gerakan secara otomatis. Fitnya ke sana. Otomatis. Itu kemudian yang ke sini bisa. Bisa juga kita pasang selain safety net, kita pasang tanggem atau penjepit benda kerja, tempat untuk meletakkan benda kerja. Ini kita lepas, kita jepit di sini. Ini kita buka, ganti ya, alatnya diganti, ininya diganti, kita lepas. Ya. Selain itu, mesin press kalau helix itu kan bisa kita miringkan. Helix itu miring, ya. Bisa kita miringkan helix kanan atau helix kiri. Kalau saudara membuka mobil atau motor itu ada yang roda gigi helix, bisa kanan atau kiri bisa kita miringkan. Tergantung potongannya seperti apa. Saudara motong miring juga bisa menggunakan. Saudara memotong yang memanjang, panjang ya, sama segini ya, bisa. Di segini, kemudian ini diklem-klem, kemudian kita ganti cutternya dan ganti dengan cutter potong. Bentuknya tipis, gergaji, kira-kira 1 mili atau 2 mili, 2 milian yang kita gunakan. Ada gini ya, ini tipis sekali. Kita gunakan untuk memotong benda kerja. Jadi ya, bentuknya tidak hanya seperti ini, banyak sekali bentuknya. Sebenarnya mau diambilkan nggak? Boleh, Pak. Ini di mana ya? Evat. Sebentar, Mas. Maaf, Pak. Cutter milling selain. Cutter putus. Di pause aja kali. Ini utamanya kita putar. Ini kita tekan dulu emergency. Sampai saudara mau masang benda kerja, kemudian masang cutter, setting, ini sebaiknya energinya kita tekan dulu. Kalau demikian kita tekan-tekan nggak bakalan hidup, aman, posisi aman. Coba ya. Sorry. Ini adalah posisi utamanya, biasanya dalam indikatornya ini mandi. Kemudian yang ini untuk putaran cutternya, baik entah ke kanan atau ke kiri. Kemudian ini untuk gerakan fitnya otomatis. Jadi kalau saudara untuk menghitung waktu, fitnya ini saudara gunakan menggunakan kecepatan berapa fitnya ya, gerakan kanan kirinya. Nah, kemudian kita matikan. Bentuk daripada plane cutter itu seperti ini.
Ini seperti ini. Kalau selebar berapa? Ini yang kita masukkan. Ini kita pas. Ini kita masukkan, kita ganti. Ini seperti ini. Di sini ada pasaknya. Jangan berputar seperti ini. Tapi ini tumpul. Seperti ini. Selebar benda yang akan saudara kerjakan. Boleh. Dan juga kalau ada untuk alur seperti ini bisa lebih sama. Sesuai dengan lebar yang akan saudara bentuk seperti apa. Oke. Saudara gunakan cutternya seperti ini. Itu ya salah satunya. Ini namanya cutter modul. Kita untuk membuat produk gigi. Ini untuk facing, meratakan permukaan. Kemudian nanti ini untuk membuat alur. Oke, paham. Jadi kanan kiri tajam. Oke ya. Tadi kita kembali ke sini ya. Buat meratakan. Kemudian untuk menentukan RPM-nya, tadi kan diumumkan dengan diameter cutter. Diameternya berapa? Kalau diameter sekian ya ini yang kita gunakan. Kemudian cutting speed benda kerja. Cutting speed benda kerja berapa? Misalkan kalau besi atau MS itu sekitar 20 sampai 25 meter per menit. Misalkan kalau MS, kalau aluminium mungkin lebih tinggi lagi, 80 sampai 120 meter per menitnya. Sehingga cutting speed dibagi dengan diameter cutter akan ketemu RPM-nya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi hitungan kasar saja kalau saya. RPM putaran pisau ini ya. Kemudian ini ya, ini untuk menentukan motor 1 dan motor 2. Itu sisi 1 ya, misalkan. Kemudian ini apa? Itu ya. Gitu ya. 100 gitu ya. Nah, RPM 100 itu seperti apa? Coba ya. Posisi ini ya. Nah, kan? Ya. Ya. Kemudian yang ini. Pelan ya. Di posisi menit aja. Posisi seperti ini, putaran seperti ini terbalik atau tidak? Ini terbalik ya. Seharusnya gini ya. Iya. Kan. Jadi kalau ini ya, kalau seperti ini ya, gini ya. Jangan sana salah. Oke. Kemudian pemakanannya bisa searah, bisa berlawanan arah. Kalau saya berlawanan arah, jauh lebih aman. Ini usia seperti ini. Putarnya jangan seperti ini, salah. Itu salah. Perlu kita ganti. Salah. Jangan saudara jalankan. Ini kita ganti. Di sini ada untuk memutar daripada membalik putaran itu cuma kita merubah. Kalau ada arus RST, kita rubah saja yang S atau yang T. Salah satu dirubah, sudah berbalik. Karena kita menggunakan tombol yang ada di sini. Oke. Jadi cuma merubah arus untuk membalik putaran. Ini kemudian kita jalankan. Iya. Benda kerja di mana? Benda kerja ada di sini. Perlu dengan contoh nggak? Bebas Pak. Boleh. Tapi kan yang kemarin yang tukeran nggak? Tukeran cuma capek. Jujur, gue nggak yakin gitu. Standarnya biasanya berapa Pak? Gimana sih nggak ngeter apa? Standarnya tergantung benda kerja yang saudara kerjakan. Benda kerjanya apa? Materialnya kan atau Material ya. Material itu akan menentukan cutting speednya. Ya, cutting speed itu sudah terdaftar ya Mas. Sudah ada standarnya. A berapa, B berapa, C berapa. Aluminium berapa, kemudian cast iron berapa, kemudian mild steel berapa, sudah ada daftarnya. Tinggal kita mengaplikasikan pada mesin yang akan kita gunakan. Itu untuk menghitung RPM. Oke. Ada pertanyaan? Nah hasilnya seperti ini. Salah satu pembuatan roda gigi. Tapi tidak ya. Gimana sih caranya? Posisinya ada di sini ya, di tengah-tengah. Kita menggunakan alat bantu. Kita masukkan di sini ya. Kemudian kita jepit, kemudian kita dorong. Jadi, kemudian posisinya ada di tengah-tengah. Nah ini akan jalan ke sana. Akan membentuk seperti ini. Nah untuk merubah dari gigi pertama menuju gigi yang kedua, ini kita menggunakan kita bagi rasionya berapa, rasionya berapa, gitu ya. Jadi ini gerakan di sana. Sama halnya kalau saudara ingin saudara ratakan
pakai ini juga bisa. Ini ya, kita ratakan. Boleh. Nah, misalkan kita buat menjadi segi 4. 1, 2, 3, 4. Bisa. Kita pakai. Boleh. Posisinya seperti ini. Kemudian kita putar. Atau saudara buat alur. Ini mau sobek seperti ini. Kita jepit. Jepitnya di sini. Kita menggunakan tanggem atau apa? Atau jepit ya. Dari sini kuat. Baru kita akan gerakkan ke sana. Itu dari sini gimana? Nanti alurnya akan selebar ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tadi mengatur cutting speed-nya. Maksudnya? Kan tadi untuk mantra itu pakai cutting speed tertentu. Aturnya dari mana? Ngatur cutting speed-nya? Ngatur RPM-nya? Ya, di sini ada daftar RPM di sini. Ini ada daftar RPM, kemudian cara cepat daripada RPM interval. Kita lihat, kita menggunakan yang agak ke atas sedikit atau ke bawah sedikit. Tidak tepat, biasanya kalau secara teori ya tepat. Kalau untuk pendingin kolon tidak kami isi. Kalau misalnya sudah dipakai gitu. Kolon itu ini ya. Biasanya kita menggunakan pendingin kalau material yang kita gunakan agak keras, kita menggunakan pendingin. Selama pemotongan sebaiknya menggunakan pendingin. Selama pemotongan Menggunakan kolon itu yang baik, yang bagus. Kecuali kalau saudara menggunakan bubut, menggunakan bahan media atau bahan karbid, kita tidak menggunakan pendingin, gitu ya. Selama dia di itu ada kayak cairan gitu Apa? ya, Pak? Iya, cairan putih. Iya. Itu campuran daripada air dan kolon. Silakan menyemprot pada Keluarnya di mana, Pak? Hah? Keluarnya di mana? Tapi tidak kami hidupkan ya. Kamu matikan ya. Ada kerannya, stop. Di bubut pun ada semua. Tapi kadang-kadang mahasiswa bersihannya kurang, jadi kami lepas. Jadi kurang bersih. Kalau kurang bersih, karatan, ya enggak? Kalau karatan cepat haus. Cepet haus. Alasan kami seperti itu. Pak, mana ya, Pak? Ya, ini. Jangan ya, tangan lu juga kita ya. Silakan ya. Jadi ini tuh bisa diputar buat naik turun. Bisa, nih naik turun. Jadi apa? Kalau yang besar itu malah otomatis. Naik turun. Kalau yang besar itu bisa naik turun. Pernah dulu naik secara otomatis lupa. Sampai ini patah. Turun ini pecah jadi lima. Banyak gitu. pas pakai yang ini. Pecah. Kalau ini kan manual. Untuk menentukan kedalamannya, saudara kita putar. Kita naikkan berapa? Kedalamannya berapa? Ya. Baru ini kita sentuhkan dulu sedikit atau kasih pas. Tentukan titik nolnya. Kalau sudah menentukan titik nolnya, baru ini kita naikkan berapa kedalamannya. 1 mili, 2 mili atau 6 mili. Baru kita jalan. Perlu saudara ketahui kalau ini ya, ini presisi sekali. Ini tahun berapa? Jerman. Apa sih orang Kalau menjadi sekarang nggak boleh 500. Jadi satu aja. Ini angkanya. Di sini ada. Ini namanya skala minus ya. Ini skala minus. Kemudian ini ada batasnya samanya. Kemudian satu garis menunjukkan, satu divisi menunjukkan 0,01 mili. Garis 0,01 mili. Ini bisa kita naikkan. Naikkan berapa kedalamannya? Oke, apalagi silakan. Mau tanya, ini kan kalau membuat hal seperti ini kan berarti motongnya per gigi kan satu. Iya, Nah, berarti kan penyangganya itu diputarkan. Iya. Nah, itu muternya memang di setel manual atau apakah ada bisa buat nyangga biar muter sedikit klik. Gitu. Baik. Ini untuk menentukan, bagus ya. Cara merubahnya dari gigi pertama menuju gigi kedua agar sama bagaimana? Gitu ya? Oke. Nah, caranya ini namanya alat bantu dividing head, kepala pembagi. Digunakan untuk menentukan berapa titik-titiknya ini. Misalkan saja
ini rasionya ya, rasio debitnya 40:1 misalkan aja. Kalau saudara ingin membuat segi 4, ya 40 dibagi 4. 10 loh. Berarti 10 itu kita gunakan untuk membagi dari pertama menuju ke yang kedua, caranya kita putar 10 kali putaran. Terus berikutnya yang ketiga kita putar 10 kali putaran. Terus yang keempat 10 kali putaran akan menentukan dimensinya menjadi 4 bagian. Gitu ya. Oke. Caranya kita harus menggunakan alat bantu ini. Ya. Oke. Ini bisa kita miringkan, bisa kita luruskan yang ini. Ya. Kalau yang konis, misalnya roda gigi konis ya kita miringkan berapa titiknya. Iya. Oke. Apa lagi? Silakan. Kalau bentuknya nggak lurus tujuannya ada ulir miringnya, berarti sambil makan sambil diputer. Iya, ini yang muter, ini yang muter. Ini yang muter ya. Terus benda kerja diam. Sambil gerak maksudnya gerak ya. Dan gerak ini muternya di tempat seperti ini, kemudian kita gerakkan. Kanan atas. Ini muter ya. Ini muter terus, ini kita gerakkan. Tapi dilawan ya. Kalau saya lebih cocok pemakanan berlawanan arah. Jauh lebih baik. Walaupun searah juga bikin gigi yang ini. Ya. Apalagi silakan. Feeding speednya itu dia dipengaruhi atas bawah atau kanan kiri? Apa ya? Feeding speednya, Buat bikin kulit. pemakaman kecepatan pemakanannya itu gimana nanti? Kalau Maksudnya? pemotongan, ini pemotongan kumisnya langsung kah atau Ini. pemotongannya gimana nanti? Baik. Feeding speednya. Baik. Karena ini benda kerjanya aluminium, maka saya makan 1 kali. Maka gerakan feednya itu pelan. Barat kalau jenengan bawa truk bermuatan batu, naik tanjakan tinggi, pelan sama aja jadi. Ini kan berat kalau tebel, langsung 6 mili tak potong. Saya potong langsung 6 mili, pelan. Tetapi kalau ini MS misalkan steel ya kita 2 kali atau berapa kali. Ya itu dari atas bawah atau dari kanan kiri gitu? Apanya? Speednya. Ini Ganti-ganti ya. misalkan kita potong 3 mili. 3 mili itu 1 keliling. Sudah selesai baru kita tambah lagi 3 mili. Jadi 2 kali tahap. 2 kali tahap. Oke. Apa lagi? Ini ya, coba kita masih ada yang ditanyakan, monggo. Ini maaf. Nah, kalau 5 bulan langsung mati semua. Emergency switch-nya harus saudara mati. Oke. Apalagi ini bisa kita geser ke sana. Dipecah kemarin saya lepas enggak? Udah kayak kenal. Waduh. Sayang. Duit ya. Kemudian ini bisa manual juga boleh. Konser sih. Perlu saudara ketahui gerakan feed-nya bisa manual enggak apa-apa. Lebih terkontrol sebenarnya kalau manual itu lebih terkontrol. Iya. Terus ini untuk naik, ini berapa? Dan ini untuk geser. Geser pun di sini ada skalanya. Ya juga kita gunakan untuk pembuatan roda gigi juga bisa ini. Tapi untuk pembuatan roda gigi rack. Roda gigi rack itu roda gigi yang bentuknya lurus seperti ini, memanjang seperti itu. Nah, itu. Pakai ini. Tapi hitungannya hampir sama hitungannya. Nah, kita gerakan berapa. Emang ada yang mau Oke, nonton lagi? ada pertanyaan lagi? Silakan. Aku juga enggak sih. Belum. Apa lagi? Kayak buat tidur sih. Silakan. Gue kemarin tiktokan dulu nggak udah tidur. Ini namanya mesin Iya. Amet. yang horizontal. Kemudian yang vertikal, coba ya, yang vertikal biar saudara tahu.